Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita ingat beberapa tahun belakangan ini lalu ada golongan yang menjalankan ibadat puasa, selalu ada terjadi sweeping. Orang makan atau buka kedai atau ada tempat hiburan. Dan memang karena itu adalah aturan. Kita bisa pahami, itu sebuah aturan yang harus dilaksanakan. Ini tidak berbeda jauh dengan pengalaman Yesus dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat pada masanya. Orang-orang Yahudi sangat menjunjung tinggi hukum Taurat, dan hukum itu ada aturannya. Dan mereka secara ketat melaksanakannya. Maka kalau salah ya dianggap salah. Tidak kecuali Yesus. Kalau kita baca kitab suci, berulang kali Yesus itu menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan Yesus menjadi salah satu target orang-orang Farisi mengadakan sweeping pada hari Sabat. Dan dalam Injil yang kita dengar pada hari ini, Yesus tertangkap melanggar Sabat karena membiarkan para muridnya makan gandum. Mereka berjalan di ladang gandum. Ya, kita bisa paham kalau gandum itu sudah masak berarti sudah musim kemarau, panas, dan orang di sana kan pasti cepat haus dan lapar. Mungkin perjalanan mereka jauh, maka para murid berusaha untuk mengganjal perut mereka dengan mengambil gandum, menggisarnya dengan jari untuk dimakan. Dan ternyata Yesus dan murid-muridnya ketangkap oleh para agen, semacam polisi keagamaan orang Yahudi itu, dan dianggap bersalah. Jadi kumpulan-kumpulan kesalahan Yesus kemudian ternyata di dalam pengadilan Pilatus maupun Herodes, dia dianggap sebagai orang yang juga golong menghujat Allah dan melanggar hukum Taurat. Tapi tindakan Yesus ini, dan Yesus benar membenarkan tindakannya dengan mengambil contoh pada masa Daud, ketika mereka lapar, mereka masuk bait Allah, makan roti yang tidak boleh dimakan oleh siapapun kecuali oleh para imam. Itu sebagai contoh. Artinya yang perlu diselamatkan yaitu jiwa manusianya, keselamatannya. Aturan itu hanya merupakan cara untuk menghantar orang mengalami Allah yang berbelas kasih. Dan kita bertanya kenapa hukum Taurat dengan Sabatnya sangat ketat dijalankan pada masa Yesus. Kalau kita lihat pada saat orang-orang Israel menjadi orang budak di Mesir, mereka hanya merupakan hamba. Ibadat juga pasti tidak ada karena belum ada hukum. Mereka hanya percaya Yahweh, Allah nenek moyang mereka. Lalu sehari-hari mereka hanya dikomandoi oleh orang. Jadi perilaku mereka boleh dikatakan masih liar. Oleh karena itu dalam perjalanan ke tanah terjanji 40 tahun di padang gurun, Musa mulai mendidik bangsa ini baik dengan hukum, aturan, supaya mereka menjadi bangsa yang berbudaya, yang punya aturan, cara hidup, dan tujuannya supaya mereka sungguh mengasihi Allah, Yahweh, dan juga membangun kebersamaan mereka sebagai satu bangsa, identitas spiritual mereka, religius mereka sebagai orang yang beragama. Maka perlu ada aturan-aturan. Dan itu berlangsung terus sampai pada masa Yesus. Orang Yahudi sangat mengagungkan hukum Taurat dan juga Sabat. Nah, sekarang pertanyaan, apakah Yesus melanggar Sabat? Tentu saja tidak. Karena aturan yang dibuat pada masa perjanjian lama, pada masa Musa itu bertujuan supaya manusia bangsa Israel itu mengenal hukum Tuhan dan juga hukum yang berlaku dalam kehidupan bersama.
Hukum itu dilakukan supaya orang makin manusiawi, makin mengalami Allah sebagai sumber belas kasih yang membebaskan mereka dari ketakutan dan sebagainya. Allah yang melindungi mereka, Allah yang memberi mereka makanan, Allah yang melindungi mereka dari serangan musuh-musuh mereka. Maka dibuatlah di dalam tata ibadat ada yang namanya Sabat, supaya mereka diingatkan akan kebaikan Tuhan yang menyertai mereka. Dalam hal ini Yesus mau membuka wawasan orang-orang Yahudi bahwa Sabat itu adalah cara, strategi supaya orang mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup bersama. Orang memuji Tuhan sangat baik, tapi pujian itu harus juga nyata di dalam relasi yang baik dengan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita juga perlu aturan. Tapi para antropolog, sosiolog mengatakan bahwa hukum aturan itu kasta terakhir dari peradaban manusia. Yang paling penting bagaimana kebijakan dalam hidup bersama orang merasa bahagia. Dan kalau orang tidak saling menghargai satu sama lain, maka perlu aturan. Berhadapan dengan Tuhan, aturan itu nomor 2. Yang paling penting hati orang. Apakah dia setia menyerahkan diri kepada Tuhan atau tidak. Demikian juga terhadap orang lain. Aturan dibuat untuk menjaga kebersamaan itu. Tetapi yang paling dalam bahwa ada sikap mengasihi. Itu yang paling penting, sehingga hukum Taurat, apalagi Sabat, tidak boleh mengamputasi kebebasan semua orang untuk melakukan kebaikan. Orang dituntun untuk mengalami kebaikan Tuhan dan membagikannya kepada orang lain. Lebih baik kasih orang makan pada hari Sabat daripada membiarkan dia mati kelaparan. Nah, sekarang nyata kita menghadapi pandemi ini, secara fisik mungkin relasi berkurang, tetapi sebenarnya secara rohani kita akan semakin lebih intens dalam berrelasi. Mengalami kebaikan Tuhan yang melindungi kita juga mengalami bagaimana kita harus juga mengasihi satu sama lain, memperhatikan dengan cara kita sendiri, kalaupun tidak berjabat tangan, tapi hati kita yang mengasihi. Kita percaya bahwa lewat peristiwa hidup kita, juga pada saat pandemi ini, di mana banyak orang merasa kesulitan, disitulah kasih Tuhan berlimpah, dan kita boleh mengalami bahwa orang lain pun mengasihi kita, dan kita mengasihi mereka. Semoga melalui bacaan kitab suci ini, dan perayaan Ekaristi yang kita rayakan, semakin hari kita semakin berkembang di dalam kekayaan cinta kasih. Kita bersabar, rendah hati, kita membagikan kebaikan itu tanpa pamrih dan menjamah hati orang dengan kedamaian, dengan sukacita. Mari kita mohon kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan kekuatan di dalam Ekaristi Kudus ini. Amin.